Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan keberkahan di setiap aktivitas yang kita jalankan. Amin. Nah, ini merupakan video pembelajaran kita yang kelima. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel, atau biasa disebut dengan PTLSV. Nah, seperti apa video pembelajaran kita hari ini? Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan PTLSV? PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel ini merupakan pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1 menggunakan tanda ketidaksamaan. PTLSV ini merupakan sama dengan PLSV, namun perbedaannya ini tandanya menggunakan ketidaksamaan. Kalau persamaan linear itu menggunakan tanda kesamaan yaitu sama dengan, sedangkan PTLSV itu menggunakan tanda ketidaksamaan yaitu tanda lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Ini merupakan tanda pertidaksamaan. Contohnya, agar kalian tidak bingung. Yang pertama, X kurang dari 5. Ini merupakan PTLSV ya, karena mempunyai satu variabel yaitu X dan berpangkatkan 1 menggunakan tanda ketidaksamaan yaitu kurang dari sama dengan. Contoh lagi, 2. 3N dikurangi 6 lebih dari 14. Ini juga merupakan PTLSV karena mempunyai satu variabel berpangkat 1 dan menggunakan tanda ketidaksamaan lebih dari. Ya, ini merupakan PTLSV. Nah, di bawah ini tentukan mana yang termasuk PTLSV. Yang pertama, N kuadrat kurang dari 9. Apakah ini PTLSV? Tentu saja bukan, karena variabelnya berpangkatkan 2. Syarat dari PTLSV salah satunya yaitu variabelnya harus berpangkat 1. Meskipun sudah menggunakan tanda ketidaksamaan yaitu kurang dari seperti ini, akan tetapi variabelnya ini berpangkatkan 2. Jadi bukan termasuk PTLSV ya. Kemudian yang kedua, N ditambah 5 lebih dari 0. Apakah ini PTLSV? Ya, ini merupakan PTLSV karena menggunakan tanda lebih dari. Kemudian yang ketiga, A kuadrat dikurangi B lebih dari 0. Apakah ini PTLSV? Tentu saja bukan PTLSV karena variabelnya ini berpangkatkan 2. Contoh lagi yang keempat, 12 kurang dari sama dengan 7 dikurangi 3Y. Apakah ini termasuk PTLSV? Ya, merupakan PTLSV karena terdapat tanda ketidaksamaan yaitu kurang dari sama dengan dan memiliki variabel berpangkatkan 1. Contoh lagi, X per 4 dikurangi 6 lebih dari 1. Apakah ini merupakan PTLSV? Tentu ini merupakan PTLSV karena memiliki variabel dan tandanya lebih dari. Selanjutnya, penyelesaian dari PTLSV. Pada prinsipnya, PTLSV itu sama dengan PLSV, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Intinya itu sama, perbedaannya hanya terletak pada tanda persamaan dan ketidaksamaan. Kalau PLSV ini menggunakan tanda hubung sama dengan, kalau PTLSV ini menggunakan tanda ketidaksamaan yaitu kurang dari, lebih dari,
kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, gitu ya. Nah, usahakan semua variabel berada di ruas kiri dan bilangan berada di ruas kanan. Ini cara untuk menyelesaikan PTLSP. Apabila ada variabelnya ini berada di ruas kiri, berada di ruas kanan, itu harus dipindahkan ke ruas kiri. Kemudian nyatakan PTLSP dalam bentuk yang paling sederhana. Kita nanti bahas di pembahasan ya cara menyelesaikan PTLSP, contoh soalnya. Nah, perlu diingat bahwa jika ruas ini dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya ini tetap ya. Kemudian yang kedua, jika ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya ini berubah. Berubahnya seperti ini. Apabila awalnya ini bertanda kurang dari, maka akan berubah menjadi lebih dari. Begitupun dengan tanda awalnya kurang dari sama dengan, nanti akan berubah menjadi lebih dari sama dengan. Agar kalian tidak bingung, langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, penyelesaian dari X kurang dari sama dengan 3 dengan X merupakan anggota dari 2, 3, 4, dan 5. Jadi X ini merupakan anggota dari ini ya. Kemudian jawab, hasilnya yaitu 2 dan 3. Kenapa? Karena di sini perintahnya X kurang dari sama dengan 3. Berarti yang di sini yang kurang dari 3 yaitu 2 dan sama dengan 3. Jadi hasilnya 2 dan 3. Kemudian yang kedua, himpunan penyelesaian dari 3Y ditambah 2 kurang dari 11. Jawabannya, nah, dari 3Y plus 2 kurang dari 11, perintahnya dari penyelesaian PTLSP itu apabila memiliki variabel diletakkan di ruas kiri. Nah, ini kan sudah berada di ruas kiri 3Y-nya. Kemudian bilangan ini apabila berada di ruas kiri harus dipindah di ruas kanan. Yang hanya boleh di ruas kiri itu hanya yang memiliki variabel saja. Nah, ini dipindah di ruas kiri ya, karena 2 ini awalnya bernilai positif, karena dipindah ke ruas kiri maka berubah menjadi bilangan negatif. Sama dengan ini sama-sama dibagi habis, yaitu dibagi dengan angka 3. Karena pembaginya ini bernilai positif, maka tanda ketidaksamaannya ini tetap kurang dari ya. 3Y dibagi 3, hasilnya yaitu Y. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya Y kurang dari 3. Y kurang dari 3 yaitu 1 dan 2. Himpunan penyelesaiannya dari soal yang nomor 2 yaitu 1 dan 2. Kemudian contoh yang ketiga, himpunan penyelesaian dari 6 kurang dari 2Y dikurangi 2 dengan Y merupakan anggota bilangan asli adalah. Jawab, anggota bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini merupakan bilangan asli. Jadi tak terbatas ya bilangannya sampai berapa. Langsung saja kita ke caranya. Dari 6 kurang dari 2Y dikurangi 2. Caranya sama, apabila bilangan yang memiliki variabel itu berada di ruas kanan, maka kita pindah ke ruas kiri. Seperti ini ya. Yang 2Y ini awalnya positif 2Y, apabila dipindah ruaskan menjadi negatif 2Y. Kemudian negatif 2-nya tetap, dan ini 6 awalnya positif, dipindah ruaskan menjadi negatif 6. Nah, dari 2Y ini kita bagi habis ya,
Karena ini negatif 2 dan ini negatif 8, sama-sama kita bagi dengan negatif 2. Karena ini pembaginya ini bernilai negatif, maka nanti tanda ketidaksamaannya ini akan berubah menjadi lebih dari seperti ini. 2Y dibagi 2 hasilnya adalah Y. Kemudian negatif 8 dibagi dengan negatif 2 menghasilkan 4. Jadi jawabannya Y lebih dari 4. Nah, dari bilangan asli ini yang lebih dari 4 yaitu dimulai dari angka 5. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu mulai dari 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Seperti itu ya pengerjaannya. Baik, terima kasih. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.